Itu ya di awal keuntungan. Bagaimana dengan jaminan? Jaminan menitipkan barang pada selain penerima wadi tanpa ada unsur sehingga ketika minta dikembalikan wadiah sudah hilang. Jadi wadiah itu sebab adanya jaminan itu karena ada pemindahan wadiah dari satu negara ke lain, ya, lalu mencampur adukan, ada unsur pemanfaatan, ada unsur menyalahi cara perawatan, bahkan meletakkan titipan. Nah, itu ya, harus dilakukan ya, satu bentuk pemeriksaan lebih detail, checking. Nah, oke. Nah, menurut Imam Syafi'i atau beberapa imam lainnya, ya, kalau Imam Syafi'i meletakkan wadiah pada orang lain tanpa izin, ya, berpaling dari penjagaan dan atau kemudian kita mengambil misalnya sih dari pendapatnya Hanabilah menitipkan pada orang lain tanpa unsur, pemanfaatan wadiah dan menyalahgunakan cara pemeliharaan. Ini kalau kemudian kita bisa melihat dalam konteks apa hukum dari wadiah, maka ada beragam gitu. Beragam ya, saya lihatkan ini ya. Ya, oke. Jadi hukumnya apa? Haram. Bagaimana dengan haram? Karena orang yang akan dititipi yakin dirinya akan berkhianat. Maka menerimanya itu haram. Mas Zuam kalau nggak yakin, ya dititipin, titipin apa? Maksudnya ya titipi temannya apa? Titipi bucu kayak apa? Ya, ya titipin apa ya Mas Farhad ya? Ya titipin mobil ini pasti nanti kalau saya dititipin mobil tak pakai muter-muter ya teman satu kelas tak ajak rekreasi nanti ganti ya. Minggu ini Mas Farhad, Zulfa, ya Yohan, Alvin, ya minggu depan Putri dan seterusnya gitu. Karena dititipin mobil orangnya ke luar negeri biasanya sampai 6 bulan. Gitu. Nah itu kalau memungkinkan berkhianat ya haram gitu. Ya. Lalu makruh ya menerima titipan ya dengan konteks apa? Orang yang akan dititipi memiliki kekhawatiran, was-was. Jadi ada hati yang bisa diajak bicara. Wah, ya Mbak Putri Eka kalau mau dititipin temannya mikir dulu. Ini titipin anak, saya sendiri juga kesulitan anak ini masih di bawah usia 7 tahun. Ya nek saya sabar, nek enggak malah tak jiwit itu. Ya, maka itu makruh tuh. Karena merasa belum cukup punya kemampuan. Nah, kalau mubah berarti apa? Bagi orang yang memiliki kekhawatiran dan ketidakmampuannya dan takut berkhianat, lalu ia memberitahu kepada orang ya yang akan menitipkan tersebut. Tetapi orang yang menitipkan tetap merasa yakin. Jadi ada semacam kekhawatiran, tetapi orang yang nitipin itu tetap percaya gitu. Saya misalnya bilang sama Mas apa namanya Nur Ahmad, ya nanti biar combining sama Mbak Anissa sama Mbak Ina. Ustaz, kita ini mah nggak mau terlalu terbeban ini. Enggak, saya percaya teman-teman bisa nih kalau kemudian saat itu. Nah, itu hukumnya mubah. Jadi ada khawatiran, apa namanya, tetapi di situ ada berimbang. Yang menitipkan tetap percaya. Jadi yang menitipkan. Nah, seperti ini tidak bisa diukur secara hitam dan putih. Kamu percaya aja ya, saya nggak terlalu yakin nih dan seterusnya. Tidak seperti itu, tetapi pakai rasa sehingga ukuran-ukuran tadi syariah itu menjadi lebih bisa terukur. Gitu ya.
Maaf Ustadz, kemut lagi. Oh ya, kemut. Kemut, kemut ya. Iya, kok gampang kemut ya. Siapa tadi? Mbak Nisa ini di mana ini? Atasnya jenengan ini plafonnya apa itu? Pakai besi atau pakai kayu tuh, Mbak? Pondok Ustadz. Hah? Ah, apa itu? Besi ya? Coba. Oke, ya. Besi dan asbes ratanya. Tuh. Mas Suam nggak tahu nih. Belakangnya apa tuh itu? Gambarnya siapa itu, Mas? Jangan pakai virtual background atau asli? Asli ya? Nah, ini Mbak Nisia ini. Itu daun apa, Mbak? Ini asli atau enggak? Enggak Ustadz, Apa tuh? Background juga. kayak monstera ya, nggak tahu kenapa. Enggak, itu kayak daunnya dinosaurus. Oke, Mbak Rosi. Mbak Rosi di mana ini? Di rumah Ustaz, Rumahnya mana? Kalimantan, Enggak dengar. Kalimantan Barat Ustaz. Kalimantan Barat ya. Kalau sama Kalimantan Tengah dekat. Jatiwaringin atau mana? Kota Waringin ya. Jauh Ustaz. Jauh ya. Teman saya dapat hadiah sekian puluh juta. Teman dulu waktu S1 perempuan lomba mewakili Kalteng untuk tahfiz juara satu. Saya lihat di Facebooknya. Untuk tahfiz. Oke ya, tujuannya kita tadi supaya mengurangi rasa kantuk ya. Oke. Ini Mbak Rosi separuh mata. Okay, no worries. We continue our lecturing in this noon, right? Nah, wadiah ini orang yang kemudian menerima titipan barang bisa berhukum sunnah apabila dititip yakin dirinya amanah dan layak untuk dititip. Nah, gitu. Nah, ini nanti dikaitkan dengan apa? Ya kalau misalnya teman-teman nanti ada yang kemudian mendirikan yayasan yatim piatu, jangan memaksakan diri. Kalau nggak mampu ya jangan menerima yatim piatu, malah nanti cari makan sepenuhnya dari yatim piatu. Kalau mengelola lalu dia dapat kesejahteraan dari pengelolaan itu ya wajar, tapi bukan mencari keuntungan, kira-kiranya ya. Sehingga ketika kemudian kita berbincang tentang wadiah, ada yang wajib. Kapan itu? Jika tidak ada orang yang jujur dan layak selain jenengan yang kemudian merasa yakin untuk bisa jujur dan layak. Sekarang kan sulit, orang dititipin motor aja di pinggir jalan, was-was itu. Dan jangan nanti tak titipin, begitu saya kemudian pergi orangnya kabur. Ya kan? Itu. Apalagi kalau misalnya di terminal gitu. Tas ya sudah saya bawa. Kadang yang membingungkan adalah ketika membawa buku atau kitab yang di situ ada bahasa Arabnya atau kemudian ada nuansa hadisnya, lalu kita harus maaf misalnya ya Mas Rahmat harus buang air kecil di WC padahal nggak ada yang lain untuk menjagakan tas kita gitu. Seperti itu kondisinya, maka ya itu tadi kita cari yang aman ya di dalam kerangka menjaga aset kita di wadiah. Tuh, ini di wadiah isu yang pertama bahasan kita. Sebelum kita lanjut ke yang korban, ada yang mau di-sharingkan? Ada tentang titipan? Jadi nanti kalau dititipi anak-anak yatim, ya harus dijaga yang baik. Diberikan titipan kelembagaan. Jadi orang yang amanah itu tidak akan kemana. Kata kuncinya kira-kira gitu. Jadi amanah orang yang akan selamat sepanjang masa. Memang berat. Izin bertanya, Ya, Ustaz. ya silahkan.
Itu kalau akad COD itu gimana Ustadz? Itu kan kita membayar ke pengirimnya, gitu kan? Jadi kan itu bukan barang milik milik sang pengirim begitu Ustadz. Terus Itu apanya? akad itu apa disebut wadiah juga Ustadz? Dan kalau pandangan Islam terkait dengan akad COD itu apakah itu sah begitu Ustadz? Karena Ya, kan itu tidak bertemu langsung antara penjual dan pembeli. ya sebenarnya Terima kasih. kombinasi ya. Nah, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Memang kombinasi. Pertama adalah akad salam, akad pesan. Jadi saya lihat ukirannya misalnya ya ukirannya Mas Ariful Irfan itu cakep-cakep gitu. Ya, ukirannya itu bisa abstrak gitu ya. Jadi wajahnya Mas Zuam itu kelihatan abstrak, lukis. Ya, ya di alam baka gitu ya, sudah kayak ahli surga gitu. Nah, itu ketika itu kan saya pesan sama Mas Zuam, tolong Mas Irfan, artikel saya dilukiskan itu atau kemudian jenengan yang jualan kaos printing begitu, dan kaos printing itu adalah pictures ya dari lukisan Mas Zuam yang abstrak tadi itu ya. Nah, itu kan salem. Tapi begitu kemudian dijual ya, lalu memakai sistem metode COD. Sesungguhnya kan yang awal adalah ditransfer, barang dikirim, ya kan? Nah, sekarang kita ada perkembangan lebih baik. Apa? Nanti barang itu sesuai dengan salem atau tidak dengan yang di ini. Kalau enggak maka tergantung gitu. Beberapa misalnya saya kemarin beli inilah barang untuk rumah itu. Saya dibilang gini, Pak, ini udah nyampe, silahkan. Tuh maksudnya gimana Mas? Saya lihat boleh kan? Ya boleh Pak, tapi harus tetap dibeli. Piye. Memang gitu ya. Kalau nggak sesuai tetap harus dibeli ya. Saya yang terakhir itu, jadi harus tetap dibeli 230 berapa gitu. Kalau yang awal-awal kan saya merasa kecewa. Misalnya kalau di Ngenu ini kan banyak nyamuk ya kan. Saya beli yang untuk electricity penyedot nyamuk. Lah, kok kipasnya ada protol Mas? Saya bilang gitu. Ya enggak tahu Pak, saya cuma nganter karena sudah saya transfer. Itu saya WA ulang juga begitu, alah ya sudahlah kalau gitu untuk elektronik mendingan enggak usah gitu. Terus saya beli lagi juga untuk mobil gitu. Harga 100 sekian loh. Kok begini juga gitu. Akhirnya saya berulang kali, wah ini kok enggak nyaman gitu. Sehingga akhirnya tidak mau transfer, kita milih yang COD tadi itu Mas Ariful. Minimal, loh Mas, ini kok beda gitu. Ketika masih ada di situ, kita bisa mengatakan, bisa memfoto orang yang ngirimin itu, dan mengatakan bahwa ini rusak dari pengiriman. Pada kasus yang awal tadi, barang itu, dia merasa bahwa, enggak kok, dikirimkan katanya baik-baik saja. Akhirnya ada perselisihan di situ. Nah ini yang kemudian buat tidak ini. Jadi akad awalnya kita salam, kalau langsung ditransfer, begitu perkembangannya adalah ada COD itu, maka ada gabungan akad. Ya, pembayaran di tempat. Berarti apa? Dia salem tapi kemudian pembayarannya menyesuaikan kemudian. Jauh itu lebih baik. Yang keren itu kan begitu kemudian dia salem, pesan, ya barangnya ini A, B, C, D sesuai dengan tampilannya, good. Lalu barang disampaikan COD. Nah, begitu Anda puas dibayar. Enggak, kembalikan. Nah, yang seperti ini yang agak kita sulit mencarinya. Nah, terus barang apa lagi ya dulu itu? Saya oh ya ini stainless untuk wadah sabun di kamar mandi. Saya pikir lebih keren gitu. Walaupun demikian saya nggak terlalu kecewa sih karena lalu barang itu tetap ada gitu. Dan masnya juga bilang Pak ini nggak bisa dikembalikan. Ya sudah nggak apa-apa tapi saya harus cek dulu gitu. Yang terakhir yang paling mengecewakan belum terakhir masih ada cerita banyak kalau soal itu. Saya beli untuk Zoom kelas nih 350 karena untuk yang unlimited sampai 1 tahun. Ya, saya beli di Shopee, nggak apa-apa saya sebutkan aja sekalian ini ya. Nanti kalau berkibar biarin aja. Itu saya beli di Shopee di toko itu Bapak Kaprodi itu udah bilang ini aman-aman. Oke, aman. Begitu saya beli
saya kasih alamat, mestinya kan kasih kode-kode, langsung email dan seterusnya gitu. Ternyata enggak, saya tunggu 3 hari, mau saya refund juga di 2 hari itu ya, enggak, saya tunggu, ternyata expired refundnya, dan saya tanya di kantor, ternyata belum dikirim. Nah, itu mengecewakan. Dan kita komplain lewat WA, untuk itu juga tidak ada follow up. Ya, nah, itu beberapa yang saya merasa agak lumayan itu pakai digital yang ini, pengiriman duit ya, yang berulang kali saya deg-degan karena 3 juta misalnya gitu, saya kirimkan kok belum nyampe itu, saya minta refund, dibalikin lagi ya. Saya nggak usah sebutkan aplikasinya ya, nanti itu bagian dari kira-kira itu Mas Arikul. Jadi memang akadnya mengembang ya, mengembang, dan itu nggak ada masalah karena saling menguntungkan, termasuk misalnya kedua belah pihak merasa bahwa apa yang dia pesan itu sesuai, dan kemudian teknis pembayarannya COD-nya. Baik, ada yang lain? Mas Zuam lagi pesan nih. Ya, kalau yang mbak-mbak itu kalau pesan baju ya agak hati-hati ya, elektronik hati-hati. Kami pernah pesan yang kamera, yang profesional itu ya, dulu berapa ya, $1.500, sekitar 15 juta dulu, dari nggak tahu luar, kayaknya Hong Kong kayaknya. Ya itu agak memuaskan. Jazakallah khairan Ustaz. Amin amin. Terus Mas Farhad, sawang-sawang kacamatanya kayak Pak Kaprodi PAI. Dilaporin, Pak, saya katanya Pak Rosid persis Pak Muflihin. Iya, kacamatanya sama bentuk rambutnya persis ya. Ya kayak Ustaz Muflihin ya, hidung ke atas. Kalau Mbak Rahmawati dulu ada yang konseling kayak mirip Mbak Rahmawati. Akhirnya nikah dengan guru, dulu dengan mau pelayaran. Nggak jadi, saya bilang kalau Anda mau tenang, nikahlah dengan guru. Mungkin bisyarahnya nggak terlalu besar, tapi hidupmu tenang. Anak-anakmu insya Allah juga terjaga lebih baik daripada yang saat itu ya, saya bilang ke dia, yang pelayaran gitu. Pelayaran betul gajinya 40 juta, dikasih Anda 10 juta, 20 juta dia pakai untuk poya-poya dan seterusnya. Yang ada enggak semuanya, tapi pada incase itu lalu dia menyatakan betul, alhamdulillah sekarang suaminya guru, sudah jadi kepala sekolah, hingga kesejahteranya juga meningkat. Anaknya udah beberapa juga. Ya, jadi teman-teman optimis. Kalau dititipin ya, nanti kepercayaan itu, guru itu adalah pribadi yang sangat bisa dipercaya. Ya, dititipin calon mertua ya dijaga yang baik gitu ya. Dengan persoalan wadiah hidup dunia akhirat ya. Saya lanjutkan lagi ya. Nanti kita jam 2:15 lah, nggak harus tuntas ya. Ya teman-teman bisa istirahat. Oke. Nah, kordon. Kordon ini sering dipakai di dalam perbankan syariah. Harta yang disodorkan kepada yang berhutang disebut qardon karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Al-qard adalah akad pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah tadi pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati bersama. Sebagaimana fatwa dari MUI. Jadi qardon itu menurut Abu Hanifah, jadi tidak hanya sekarang di bank sebenarnya qardon itu. Tapi sudah jauh-jauh hari, bahwa misalnya Imam Mazhab Hanafi ya, sama Ibnu Abidin, bahwa suatu pinjaman itu dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya secara baik hati. Ya, itu qardon. Nah, biasanya begini kalau di perbankan syariah, ada orang fakir miskin yang pinjam lalu nggak bisa membayar karena kemiskinannya, karena ketidakberdayaannya. Nah, disitulah ada
qardan hasanah, pinjaman yang lunak, atau bahkan kemudian ibro, dinyatakan lunas gitu dengan berbagai ini tentu survei berbagai keterangan dan sebagainya gitu ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang lalu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya, qardan hasanah fa yudha'ifahu lah. Jadi Allah akan melipat gandakan. Ini seringkali saya pakai untuk memotivasi di dalam dakwah bersedekah dan berbagi. Jadi sesungguhnya kayak Mbak Vita, Mbak Zulfatun, ya Mbak Nima, itu kalau kemudian ngasih ke Mbak Hani, taruhlah kemudian Mbak Hani kesulitan apa gitu ya, lalu dipinjemin uang 900.000 dari masing-masing 300.000 Mbak Vita, Mbak Zulfatun, sama Mbak Nima. Maka sesungguhnya ketiganya ini Mbak Vita ya dan teman ini sedang meminjamkan kepada Allah. Lantarannya adalah kebutuhannya Mbak Hani. Dan lihat, orang pribadi yang suka memberikan pinjaman dengan kebaikan tentu, bukan karena imbalan, apalagi dengan riba, maka Allah yang akan membayar. Kalau Allah yang akan membayar, niscaya akan jauh lebih besar. Maka pinjamkan harta kita itu ke Allah lagi. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya adalah ketika misalnya Mbak Ine, ya, sama Mbak Naili, ya, sama Mas Farhad, Mbak Naili, Farhad, itu berembuk sepakat memberikan wakaf atau memberikan sedekah untuk bantuan pada satu lembaga anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim ini kan jalan Allah. Kalau kita ngasih pinjaman di jalan Allah, Allah yang kemudian akan membalasnya. Jadi jangan dihabiskan. Teman-teman mulai sekarang di kelas A ini misalnya, di kelas C ini, kalau per bulan itu kirimannya 400, ya disisipinlah antara 80 sampai 100. Nanti per bulan ya terlalu besar nggak ya Mas Farhad ya? Sebulan lah ya, sebulan 100 lah ya. Cukup ya, cukup sedikit ya. Oke. Maka dalam 1 tahun jenengan bisa ngumpulin setidaknya 1 juta. Nah 1 juta ini di dalam 1 tahun selama kalikan 4 berarti kan 4 juta. Kalau misalnya 125-an, taruhlah setelah selesai Anda wisuda itu telah mempunyai saving kebaikan sebesar 5 juta. Lalu dikasihkan ke jalan-jalan Allah. Anak yatim diwakafkan ke lembaga wakaf. Ya, diinfakkan, ada masjid yang butuh semen, batu, dan sebagainya. Maka Allah nanti akan mengganjarnya. Ini makna dari mayyabridullah qardan hasanah ayyudha'ifahu lahu wa lahu ajrun. Ini qardon. Sedekah itu dibalas 10 kali lipat. Qardon 18 kali. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, mengapa qardon lebih utama dari sedekah? Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena takwa. Jadi ini jawaban dulu antara orang yang pinjam dan orang yang disedekah itu lebih mulia mana? Mas Farhad. Lebih mulia minjemin. Nah, ini dasarnya. Jadi bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Artinya apa? Meminjami itu sendiri itu bagian dari kita bersedekah karena dia lebih utama dari sedekah. Ya, tadi karena orang yang kemudian kita pinjami itu pasti sedang butuh. Sedangkan orang yang kita kasih, kita sedekahin belum tentu lagi butuh. Anda ngasih saya makanan, ya 1 kardus, ya di saat saya kemudian tidak butuh, nilai 1 kardus itu biasa, karena saya lagi punya duit misalnya, atau kemudian saya lagi punya banyak makanan di. Oke, tapi begitu Anda atau saya kan jenengan, Mas, tolong saya mau makan nih. Nah, berarti kan nembung utang. Berarti saya butuh. Orang yang utang itu jauh lebih kemudian berpotensi pahala tinggi ya daripada orang yang bersedekah. Jadi rukunnya qardon ini adalah ijab qabul. Ya. Lalu syaratnya ada yang dipinjamkan dengan syarat seperti berikut.
Menurut Hanafi, qardon dianggap sah pada harta yang misal, yang tidak terjadi perbedaan. Ya, jadi Mbak Ismu sama Mbak Rahma udah janjian, nanti panen ya, kamu kasih saya rambutan, nanti kamu saya kasih durian. Ya, ini kalau kemudian ukurannya nggak sama kan nggak klop. Durian satunya 30.000 atau 20.000, yang satu lagi kemudian barang yang agak remeh gitu ya. Jadi ini beberapa hal-hal yang berkaitan dengan qardon, orang yang berakad, yang melakukan akad, orang yang mengutangkan, disyaratkan orang yang itu. Nah, kembali kepada qardon sebagai produk pembiayaan, maka usaha mikro dikenal dengan istilah qardon hasanah. Ini usaha mikro ya, teman-teman. Nanti kalau mau mengadakan untuk apa ya, skripsi, bagus juga itu misalnya. Seberapa para guru yang bersertifikasi dan guru-guru yang tak bersertifikasi secara motivasi untuk berutang. Nah, itu bisa. Banyak ini skripsi yang kemarin diujikan, saya sempat baca judul-judulnya ya. Ya apa ya? Ya bukan ini gitu, tapi kok kayak judul waktu saya S1 dulu 98 gitu. Ya, efektivitas pendidikan akhlak di ini ya gitu. Ya kayaknya kalau teman-teman berpikir multidisiplin keilmuan, sekalipun nanti di skripsi adalah fokus kajian jenengan, kayaknya lebih ada warna gitu ya, kalau ada yang mau coba. Baik, LKS ya, fatwanya udah jelas. Ini jam berapa? Ya, 10 menit lagi atau 7 menit lagi. Sudah ada. Ya. Nasabah mengembalikan secepatnya. Ya, fasilitas nasabah melakukan dana cepat karena tidak bisa langsung, misalnya untuk haji, daftar umroh, ya, cuma deposit. Saya merasa pernah deposit saat itu pulang dari luar, nilai berapa ya saya depositkan, sekitar 75 juta lah, dan saya merasa kok begini ya, di salah satu bank negeri konvensional saat itu, karena masih ini ya. Lalu saya katakan begini dalam batin, ini bank gimana ya, kalau lagi ngutangin kita bunganya ditinggikan, kalau kemudian kita ambil bank ya angsurannya ditinggikan dan diperpanjang. Iya kan, Pak Rama ya, Mas Farid, itu ini persoalan tuh. Persoalan artinya bank sendiri lebih berorientasi ya pada kondisi itu, lebih ke profit gitu, benefit ya, daripada kemudian membantu. Kalau qardon hasanah itu lebih banyak membantu. Di fasilitas apa merupakan dana cepat ya, tidak bisa menarik dananya sendiri sebagai produk dan seterusnya ini ya, termasuk talang haji ya, dan nasabah harus melunasi belum berangkat sebagai pinjaman tunai. Jadi pokoknya sebagai pinjaman kepada pengurus bank dan seterusnya. Baik, oke. Silakan kalau ada yang mau di-sharingkan dulu. Masih ada ya 4 menit lah, silahkan kalau masih. Halo? Ada? Anda ada ya, enggak apa-apa. Termasuk pengembangan dari wadiah nanti adalah pelelangan ya. Melelang boleh nggak, Ustaz? Boleh. Itu cara penjualan. Jadi tinggal siapa yang berani tinggi, itu yang berpotensi untuk ya, untuk dapat barangnya. Nah, kalau di penggadaian secara syar'i, maka utang piutang itu yang telah terjadi begitu sudah lunas, maka tidak ada lagi gitu ya, gadaian itu. Pelaksanaan tidak marhum keluar dan marhum tetap biarkan dalam kekuasaan. Artinya
dalam sisi pembahasan tentang gadai, tentang pelelangan yang sekarang dikembangkan dengan yang syariah itu perkembangannya atau hukumnya insya Allah lebih aman. Nah sekarang tentang perkembangan tentang kripton, tentang apa-apa itu ya, itu biar dibahas dulu di tingkatan para Basul Masailin ya, dan juga majelis tafsir. Kita terima jadi aja enggak apa-apa. Baik, ada yang ditanyakan dulu? Atau di-sharingkan? Oke, nggak ada ya. Baik teman-teman sekalian, karena sudah pas ya jam 2:10, silahkan saya juga mohon izin nanti untuk melanjutkan laporan ke Departemen Agama hasil penelitian. Mudah-mudahan lancar teman-teman juga yang sudah ada kuliah ya. Tadi pagi kayaknya 5:30 ya Mas Yuam ya, mulai ya? Atau jam berapa? 5:30 Pak. 5:30 ya. Kan Ya. ini saya lihat agak ngantuk-ngantuk piye itu ya. Mbak Ani itu iya Pak, betul saya udah ya. Silahkan nanti ada mata kuliah lagi kalau ada, kalau enggak ada. Kalau saya sih biasa ya istirahat itu kalau siang bagusnya memang sebelum azan asar. Begitu sudah selesai azan asar berarti kita tidur di ibadah asar itu kurang bagus. Maka baiknya adalah sebelum asar. Misalnya kuliah setelah ini misalnya ya jam 2:40 kah atau 30 atau misalnya jam 2:15 selesai ini, lalu teman-teman segera istirahat. Jauh insya Allah lebih efektif ya untuk kemudian menerima istirahat kita itu. Itu ya teman-teman ya. Sebenarnya mau saya tambah satu tema bahasan lagi, tapi khawatir nanti saya justru tadi ya mengganggu waktu istirahatnya teman-teman. Insya Allah nanti kita masih punya kesempatan bertemu next meeting ya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nanti kalau absennya belum, nanti malam saya kabari ya. Kayaknya perlu diupdate. Oke. Kita Ustaz, syukran. Assalamualaikum.